Permisi ya Pak, saya permisi dulu. Jika Bapak memerlukan bantuan, bisa memencet bel atau memanggil kami di ruang keperawatan ya Pak. Permisi, selamat pagi. Pagi Sus. Ada 6 macam warna gelang pasien yang digunakan dan masing-masing warna memiliki fungsi identifikasi yang berbeda. 1. Biru muda. Gelang ini digunakan sebagai tanda identifikasi untuk pasien-pasien yang berjenis kelamin laki-laki. 2. Merah muda atau pink. Gelang ini digunakan sebagai tanda identifikasi untuk pasien-pasien berjenis kelamin perempuan. 3. Kuning. Gelang ini digunakan sebagai tanda identifikasi untuk pasien-pasien yang berisiko jatuh. 4. Merah. Gelang ini digunakan sebagai tanda identifikasi untuk pasien-pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap suatu jenis obat. 4. Putih. Gelang ini digunakan sebagai tanda identifikasi untuk pasien-pasien, biasanya bayi yang baru lahir yang tidak atau belum jelas jenis kelaminnya. 6. Ungu. Gelang ini digunakan sebagai tanda identifikasi untuk pasien-pasien dengan kategori do not resusitasi. Komunikasi SBAR adalah komunikasi dengan menggunakan alat yang logis untuk mengatur informasi sehingga dapat ditransfer kepada orang lain secara akurat, efisien, terstruktur, dan hemat waktu, serta tercapai peningkatan keselamatan pasien. SBAR. S. Situation. B. Background. A. Assessment. R. Recommendation. Halo, selamat pagi dokter. Saya Nureski, perawat dari Nusa Indah 2. Izin melaporkan pasien nama Tuan J mengalami penurunan pengeluaran urin 40 cc per 24 jam, mengalami sesak napas. Diagnosa medis gagal ginjal kronik, tanggal masuk 8 Desember 2020, program HD hari Senin Kamis. Tindakan yang sudah dilakukan, posisi semivolar, sudah terpasang bawah kateter, pemberian oksigen 3 liter per menit 15 menit yang lalu. Obat injeksi diuretik 3 kali 1 ampul, tekanan darah 150 per 80 mmHg, RR 30 kali per menit, nadi 100 kali per menit, udem pada ekstremitas bawah dan ansietas. Hasil laboratorium terbaru, HB 9 mg per dl, albumin 3, ureum 237 mg per dl. Kesadaran kompos mentis, bunyi nafas ronci. Saya pikir masalahnya gangguan pola nafas dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit lebih. Pasien tampak tidak stabil, dok. Haruskah saya mulai dengan pemberian oksigen NRM? Apa advice dokter? Perlukah peningkatan diuretik atau sirim pump? Apakah dokter akan memindahkan pasien ke ICU? Oke, baik, saya ulangin. Pemberian oksigen NRM, pasien tidak dipindahkan ke ruang ICU dan meningkatkan diuretik atau sirim pump. Terima kasih dokter, selamat pagi. Pencegahan risiko jatuh. Kenapa perlu? Karena pasien jatuh termasuk dalam 3 besar kejadian yang tidak diharapkan di rumah sakit dengan angka sebesar 14%. Apa itu risiko jatuh? Yaitu peningkatan kemungkinan jatuh yang dialami seseorang. Siapa saja yang berisiko jatuh? Berdasarkan usia, ada lansia dan anak-anak. Berdasarkan penyakit, stroke, jantung, kejang, pusing,
gangguan penglihatan, gangguan mental, riwayat jatuh, reaksi obat yaitu pengaruh obat bius dan obat lain yang mempengaruhi keseimbangan tubuh. Bagaimana mencegah jatuh? Kenali lingkungan sekitar kamar perawatan Anda, seperti letak bel dan letak saklar listrik. Dekatkan alat yang dibutuhkan pasien, seperti kursi roda dan alat bantu berjalan lainnya. Jaga lantai tetap kering dan tidak licin. Pasang penghalang tempat tidur dan pastikan roda terkunci. Minta bantuan perawat atau keluarga apabila akan turun dari tempat tidur. Gunakan alas kaki yang tidak licin. Pastikan pencahayaan ruangan cukup. Restrain adalah terapi dengan alat-alat mekanik atau manual untuk membatasi mobilitas fisik klien. Dilakukan pada kondisi khusus, merupakan intervensi yang terakhir jika perilaku klien sudah tidak dapat diatasi atau dikontrol dengan strategi perilaku maupun modifikasi lingkungan. Tujuan pemasangan restrain: 1. Menghindari hal-hal yang membahayakan pasien selama pemberian asuhan keperawatan. 2. Memberi perlindungan kepada pasien dari kecelakaan atau jatuh dari tempat tidur. 3. Memenuhi kebutuhan pasien akan keselamatan dan rasa aman. Sasaran pemasangan restrain: 1. Pasien dengan penurunan kesadaran disertai gelisah. 2. Pasien dengan indikasi gangguan kejiwaan atau gaduh gelisah. Letakkan kasa pengikat di pergelangan tangan pasien. Selanjutnya gunakan kasa pengikat dengan membentuk angka 8. Kemudian masukkan kasa pengikat di lingkaran kasa. Pastikan kasa pengikat terikat dengan baik. Kemudian kaitkan kasa pengikat ke pagar pengaman pasien.